Hai teman-teman, udah nungguin vlog karir keperawatan yang berikutnya ya? Anyway, aku mau say thank you dulu nih kepada kalian yang sudah support aku dan sudah mengirimkan DM ataupun menulis komentar-komentar yang positif tentang vlog-vlog nursing aku yang terakhir ini. Dan di vlog nursing hari Rabu kali ini, aku mau lanjutkan nih salah satu tugas yang pernah aku lakukan hampir 1 tahun di salah satu Pflegeheim, yaitu sebagai Qualitätsmanagement Beauftragte. Dan tugas ini sempat aku laksanakan sebelum akhirnya aku menjadi Pflegedienstleitung ataupun kabid bidang keperawatan. Nah, kalau kalian penasaran dan pengen tahu syarat-syarat apa yang dibutuhkan dan gimana pengalaman aku pribadi saat menjalankan tugas tersebut, tongkrongin video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku tambah semangat. Anyway, Qualitätsmanagement Beauftragte juga berasal dari dua kata. Qualitätsmanagement yang artinya quality management dalam konteks bahasa Inggris, dan Beauftragte artinya tugas ataupun tanggung jawab. Jadi Qualitätsmanagement Beauftragte adalah seseorang yang bertugas atau bertanggung jawab mengurusi hal-hal yang terkait dengan quality management. Dan biasanya quality management ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Strukturebene, Prozessebene, dan Ergebnisebene. Dan Qualitätsmanagement Beauftragte ini sering juga disingkat dengan QMB ataupun QB. Dan di sini aku hanya akan menceritakan pengalaman yang terkait dengan Qualitätsmanagement Beauftragte di konteks rumah sakit dan di konteks Pflegeheim. QMB yang ada di rumah sakit biasanya terdiri dari beberapa orang dan mereka membentuk sebuah tim, dan secara struktur mereka dinaungi oleh Pflegedirektion dan mereka bekerja dengan struktur yang berbeda ataupun standar yang berbeda, yaitu biasanya ISO standar 9000. Sementara QMB yang bekerja di Pflegeheim tergantung dari besar Pflegeheimnya, biasanya sih hanya 1 orang saja. Dan tugas dari QMB tersebut fokus hanya di bidang quality management saja. Dan standar quality management yang biasanya mereka jadikan acuan adalah katalog dari Heimaufsichtsprüfung ataupun MD-Prüfung. But it's okay teman-teman, terlepas dari kita bekerja sebagai QMB di rumah sakit atau di Pflegeheim, pada dasarnya kita memiliki tanggung jawab dengan tema-tema yang terkait dengan penerapan dan peningkatan kualitas keperawatan di tempat kita bekerja. Nah, tugas-tugas lain yang harus kalian lakukan sebagai Qualitätsmanagement Beauftragte adalah melakukan analisa yang terkait dengan quality management di tempat kalian bekerja. Dan analisa ini kalian amati dari berbagai aspek struktur, aspek proses, dan aspek Ergebnis ataupun output. Contohnya nih, kita menganalisa tentang Qualitätsmanagement Handbuch ataupun standar SOP yang sudah ada di tempat kita bekerja. Apakah SOP tersebut sudah disosialisasikan kepada karyawan, dan apakah SOP tersebut aktual atau terupdate, dan tentunya apakah SOP tersebut memenuhi standar SOP yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman. Yang berikutnya, ini salah satu tugas yang gak akan pernah lewat sebagai Qualitätsmanagement Beauftragte, yaitu memberikan Schulung ataupun pelatihan. Dan pastinya tema-tema Schulung atau pelatihan yang kalian berikan pastinya yang sangat relevan dengan proses kerja tim keperawatan yang ada di tempat kalian, dan pastinya kalian memberikan Schulung dengan tema-tema yang relevan untuk peningkatan kualitas keperawatan di tempat kalian bekerja. Contohnya nih, kalian memberikan Schulung tentang sistem dokumentasi, dan kalian juga memberikan Schulung tentang Expertenstandard ataupun tema-tema keperawatan, misalkan perawatan luka. Tenang. Kalau kalian bukan seseorang yang senang tampil di depan umum dan memberikan pelatihan, atau barangkali secara keilmuan teman-teman belum yakin memiliki ilmu yang cukup untuk diberikan ke teman-teman, bisa kok kita melakukan Schulungnya itu melalui orang lain ataupun melalui eksterne dosen. Yang penting kita harus berusaha dan membantu mengorganisir Schulung tersebut. Tugas lain sebagai QMB yang tidak kalah pentingnya adalah controlling. Jadi ini salah satu tugas yang paling nggak disukai sama kolega kalian, yaitu teman-teman melakukan controlling yang terkait dengan proses kualitas ataupun Ergebnis kualitas ataupun output quality dari kolega-koleganya teman-teman. Dan biasanya di setiap institusi sudah ada sebuah sistem yang diterapkan gimana caranya kita melakukan controlling. Controlling ini bisa dilakukan di berbagai macam setting teman-teman. Contohnya nih, teman-teman melakukan
namanya Pflegevisite, dalam arti teman-teman ikut melihat bagaimana perawatan pasien yang dilakukan oleh seorang perawat, dan kalau ada hal-hal yang perlu dioptimalkan dari pelaksanaan asuhan keperawatan tersebut, teman-teman menunjukkan ke kolega gimana caranya melakukan standar SOP keperawatan yang terbaik. Controlling dari aspek yang lain juga sering dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dalam arti teman-teman mengevaluasi dokumentasi keperawatan yang sudah dilakukan oleh tim perawat, apakah semua Leistungsnachweisnya sesuai dengan standar SOP, dan apakah standar asuhan keperawatan dilaksanakan dan didokumentasikan secara baik. Anyway, kalau kita bekerja sebagai Qualitätsmanagementbeauftragte, kita harus mengenal istilah yang namanya Pflegekennzahlen. Jadi ini adalah indikator-indikator yang menentukan kualitas medis ataupun kualitas keperawatan. Beberapa indikator yang sering diamati adalah jumlah Pflegevisite, jumlah Wunde ataupun luka, dan jumlah atau angka Sturz ataupun pasien yang terjatuh. Tugas yang berikutnya pastinya melakukan Qualitätszirkel. Jadi Qualitätszirkel ini adalah sebuah pertemuan atau tim kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas keperawatan pada tema-tema tertentu. Aku kasih contoh nih, kalian mengamati bahwa di 2 bulan terakhir ini ada peningkatan jumlah pasien yang mengalami cedera. Maka dengan angka atau statistik tersebut, teman-teman melakukan pertemuan dengan kolega yang lain untuk membicarakan tema tersebut dan pastinya mencari solusi ataupun ide gimana caranya teman-teman bisa memperbaiki situasi tersebut. Yang berikutnya, teman-teman juga pasti harus melakukan audit ataupun evaluasi tentang kualitas keperawatan yang ada di tempat kerjanya teman-teman. Dan audit ini bisa jadi kalian lakukan bareng-bareng dengan salah satu karyawan bidang Zentrales Qualitätsmanagement, dan tugas sebagai Zentrales Qualitätsmanagement ini nanti akan aku ceritakan di vlog-vlog yang berikutnya. Dan yang terakhir, tugas kalian juga pastinya ikut serta dalam evaluasi ataupun externe Prüfung. Contohnya MD-Prüfung atau Heimaufsichtsprüfung, dan kalian juga pastinya menjadi salah seorang yang bertanggung jawab kalau ada dari hasil Prüfung tersebut yang tidak baik, gimana caranya memperbaiki hal-hal tersebut ke depannya. Nah, gimana teman-teman? Lumayan banyak dan lumayan berat ya tanggung jawabnya sebagai Qualitätsmanagementbeauftragte. Terus apa dong syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Qualitätsmanagementbeauftragte? Pada dasarnya kalian harus memiliki Weiterbildung sebagai Qualitätsmanagementbeauftragte. Dan Weiterbildung ini bisa kalian tempuh secara offline ataupun online, dan biasanya ini berdurasi sekitar 8 hingga 1 tahun. Dan untuk mengikuti Weiterbildung sebagai QMB ini ada beberapa hal yang diperlukan sebagai syarat. Syarat yang pertama, pastinya kalian sudah memiliki sertifikat atau kualifikasi sebagai Pflegefachkraft, dan ini terserah kalian Pflegefachkraftnya itu apakah Altenpflege, apakah Gesundheits- und Krankenpflege, Heilerziehungspflege. Jadi ini terbuka untuk semua bidang di bidang Gesundheit ataupun Pflege. Yang kedua, kalian juga harus memiliki Berufserfahrung atau pengalaman kerja minimal 2 tahun, dan pastinya kalian juga lulus ketika nantinya melakukan ujian akhir dalam bentuk Schriftliche Prüfung dan Mündliche Prüfung. Kalian mungkin pengen tahu berapa sih harga ataupun biaya yang dibutuhkan untuk melakukan Weiterbildung tersebut. Jadi dari berbagai sumber yang sudah aku cari, salah satunya dari Höa Academy, biaya yang dibutuhkan atau yang harus kalian bayarkan untuk Weiterbildung tersebut sekitar 950 euro. Dan di kasus aku teman-teman, karena aku memang memiliki kualifikasi studium dari Jerman, aku tidak perlu melakukan Weiterbildung ini karena ijazah aku itu memenuhi syarat untuk bekerja sebagai QMB, sebagai Wohnbereichsleitung, sebagai Pflegedienstleitung, dan juga sebagai Einrichtungsleitung. Terus gajinya berapa ya? Nah, waktu aku melakukan tugas tersebut ini sudah di tahun 2018. Pada dasarnya aku tidak begitu suka berbicara tentang gaji, tapi aku pikir aku ceritain aja, toh ini kejadiannya udah lama banget. Jadi waktu itu tahun 2018 aku mendapatkan gaji 3.800 euro bruto. Dan ini kan sudah lama banget ya, jadi aku bisa kebayang kalau sekarang sudah ada kenaikan sekitar 20 hingga 30% untuk gaji sebagai Qualitätsmanagementbeauftragte. Gimana, tertarik nggak? Lumayan kan gajinya?
Nah, dari pengalaman aku pribadi, pastinya aku mau share nih di sesi akhir tentang suka dan duka menjalankan tugas tersebut. Sebetulnya aku hanya bisa bicara tentang sukanya saja, karena dukanya kayaknya nggak ada ya. Sukanya, pastinya ini salah satu bidang yang aku sukai dan ini memang passion aku, dan aku banyak mendapatkan koneksi antara hasil-hasil pemikiran atau hasil kuliah waktu aku S2 di Jerman dengan aplikasinya di lapangan. Terus yang paling aku suka juga pastinya kerja sebagai Qualitäts Management Beauftragte ini kita nggak kerja shift-shiftan dan weekend juga nggak kerja. Jadi weekend itu selalu free. Tapi satu hal perlu aku sampaikan teman-teman, sekalipun ini adalah salah satu pekerjaan yang enak, tapi di sisi lain ini pekerjaan yang penuh tantangan. Karena apa? Kita berurusan dengan SOP ataupun standar keperawatan yang ada di Jerman. Jadi mau nggak mau kita harus bersedia mengupdate pengetahuan kita yang terkait dengan ilmu-ilmu keperawatan. Kita harus terus belajar, kita harus bersedia membaca teks-teks ataupun Gesetze dari Jerman, dan banyak undang-undang Jerman yang harus kita kuasai, dan pastinya semua bahasa Jerman. Dan di sisi lain kita juga harus mengupdate kemampuan diri kita, karena yaitu tadi kita harus banyak melakukan Schulung ataupun pelatihan. Jadi kita harus banyak praktis gimana caranya kita menyampaikan informasi tertentu, karena pada dasarnya kita bisa mengontrol atau mengevaluasi kinerja orang lain hanya jika kita sendiri tahu gimana kerja yang sebaiknya. So teman-teman, aku udah cerita banyak tentang salah satu tugas sebagai Qualitäts Management Beauftragte. Aku harap informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, dan aku penasaran nih, kira-kira ada nggak ya yang mau jadi kerja sebagai Qualitäts Management Beauftragte? Dan jika iya, kalian maunya di rumah sakit atau di Pflegeheim? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang sudah watching sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan minggu depan aku cerita apa lagi ya? Tungguin ya. Bye-bye.